Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kepemimpinan Otentik dengan Peran Mediasi Kerjasama Tim yang Dimoderasi oleh Gender. Pada era globalisasi dan keterbukaan saat ini, peran institusi perguruan tinggi tidak hanya sebatas pendidikan. Lebih dari itu, institusi pendidikan tinggi berperan dalam meningkatkan masyarakat dengan mengembangkan lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan melalui program akademik yang dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompetitif di pasar kerja global, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, etika profesional, dan dedikasi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Melalui sistem pemeringkatan internasional dan kriteria untuk mendapatkan sertifikasi kualitas dan akreditasi, institusi perguruan tinggi tidak melalui sistem pemeringkatan internasional dan kriteria untuk mendapatkan sertifikasi, kualifikasi, dan akreditasi, institusi perguruan tinggi akan memprioritaskan pengembangan kemampuan kompetitif mahasiswa untuk menjadi yang terdepan di tingkat lokal, regional, ataupun internasional demi mendorong daya saing ini. Nah, berbagai kebijakan dan profesional pun diterapkan. Meskipun begitu, studi Suci dan Kanovi menyoroti bahwa mahasiswa seringkali lulus tanpa keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam karir mereka, dan institusi pendidikan tinggi menghadapi kritik terkait pendekatan yang mereka terhadap pengembangan keterampilan. Kemudian, selain upaya untuk meningkatkan daya saing, institusi pendidikan tinggi juga dihadapi masalah lain seperti kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Kecurangan di tingkat sarjana kemungkinan besar akan berlanjut menjadi kecurangan di kemudian hari. Berdasarkan laporan dari Survei Fraud Indonesia, sebanyak 73,2% pelaku dari kasus kecurangan di Indonesia berada di tingkat sarjana. Sehingga solusi dari permasalahan ini adalah intervensi dari institusi pendidikan tinggi sejak dini yang memungkinkan respon yang efektif terhadap pelaku kecurangan serta daya saing baik dalam studi mereka maupun kehidupan pekerjaan di kemudian hari. Kemudian, menurut Crawford et dan kawan-kawan, menumbuhkan individu dengan sifat pemimpin yang otentik dapat menangkal masalah kecurangan ini. Melalui integritas yang tinggi, pemimpin yang otentik cenderung tidak akan melakukan kecurangan. Lebih lanjut, menurut Choi Lundberg dan kawan-kawan, penelitian tentang kepemimpinan memang diperlukan di institusi pendidikan tinggi. Selain pemimpin yang autentik, individu dengan etos kerja yang tinggi juga dapat menangkal permasalahan kecurangan daya saing. Individu dengan etos kerja yang tinggi akan menghindari segala bentuk kecurangan serta berupaya untuk meningkatkan daya saing mereka. Karena etos kerja merupakan bentuk keyakinan terhadap pekerjaan sebagai kebaikan moral dengan berfokus pada pentingnya pekerjaan dan keinginan untuk bekerja keras. Oleh karena itu, individu dengan etos kerja yang tinggi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari segala bentuk kecurangan. Studi Laguador et al. Menunjukkan bahwa mahasiswa teknik yang mengikuti magang memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pengembangan kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, dan manajemen. Crawford juga menyarankan untuk mengidentifikasi faktor pendahulu yang dapat meningkatkan kepemimpinan otentik pada mahasiswa. Kemudian, kepemimpinan otentik yang didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang mencerminkan keaslian, transparansi, dan integritas pemimpin sekaligus fokus pada membangun hubungan yang saling percaya dengan anggota tim, di mana seorang pemimpin yang otentik akan mempengaruhi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan melalui ketulusan dan perspektif moral yang positif, yang sejalan dengan tujuan psikologi positif, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dengan fokus pada kekuatan-kekuatan positif. Nah, kemudian secara lebih spesifik, teori harapan ini juga dipergunakan untuk menjelaskan tentang pengembangan diri individu. Teori harapan berpusat pada perasaan percaya diri untuk merencanakan jalur menuju tujuan dan menggerakkan diri untuk mencapainya. Komponen utama dari teori ini adalah goals, satu tujuan, pathways, dan agensi atau kemampuan motivasional.
Kemampuan motivasional mengacu pada motivasi atau kekuatan individu untuk menuju tujuan mereka. Dalam hal ini, etos kerja merupakan bentuk dari kemampuan motivasional. Individu dengan etos kerja yang tinggi akan lebih bersemangat dalam pekerjaannya. Kemudian, kemampuan kerjasama tim merupakan strategi atau jalur yang dibutuhkan untuk menuju tujuan. Misalnya, pada penelitian ini adalah untuk menjadi pemimpin autentik. Lalu, di lingkungan sosial, terdapat peran yang disepakati tentang peran yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Menurut teori peran gender, perempuan secara umum dikaitkan dengan kegiatan seperti mengurus rumah, membesarkan anak, dan seringkali menunjukkan perilaku komunal, domestik, dan suportif. Sedangkan laki-laki seringkali berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Akibatnya, laki-laki akan menunjukkan perilaku agentik yang lebih berupaya untuk mengakuisisi sumber daya, serta mengurangi menjadi lebih dominan. Kemudian ekspektasi bahwa perempuan akan berperan sebagai pengasuh utama di keluarga seringkali membuat perempuan mengurangi keterlibatan mereka dalam pekerjaan serta mengurangi motivasi perempuan dalam pengembangan karir mereka di dunia kerja. Sebaliknya, laki-laki memiliki motivasi pengembangan karir yang lebih tinggi karena mereka diekspektasikan untuk berkontribusi lebih banyak terhadap pendapatan rumah tangga dibandingkan perempuan. Nah, meskipun keterampilan dan gaya kepemimpinan ini bervariasi berdasarkan gender, penelitian Zeng dan kawan-kawan serta penelitian Munzani menunjukkan bahwa kepemimpinan otentik itu cenderung ke arah maskulinitas. Berdasarkan teori kesesuaian peran, ketika perempuan berupaya untuk menjadi pemimpin yang merupakan peran laki-laki, terdapat ketidaksesuaian antara karakteristik yang diharapkan dari perempuan dengan posisi pemimpin. Ketidaksesuaian ini akan menimbulkan bias di lingkungan sosial yang menghambat perkembangan kemampuan kepemimpinan pada perempuan. Kemudian, pemberi kerja melihat adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan perguruan tinggi dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa perlu memperhatikan keterampilan-keterampilan yang diprioritaskan oleh industri dalam perekrutan dan menyelaraskan program magang yang dijalani dengan keterampilan yang diprioritaskan tersebut. Atribut-atribut yang diprioritaskan oleh pemberi kerja, misalnya seperti etos kerja, kerjasama tim, serta keterampilan kepemimpinan. Lalu, studi Downs dan Gulizia juga menyarankan program sarjana untuk fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, kemampuan kerjasama tim, dan mempromosikan inisiatif untuk bekerja. Nah, terlepas dari banyaknya studi mengenai etos kerja, kerjasama tim, dan keterampilan kepemimpinan pada berbagai sektor, studi-studi ini menargetkan industri tertentu secara spesifik. Untuk menambah generalisasi pada variabel-variabel ini, diperlukan penelitian untuk melihat seluruh sektor secara keseluruhan. Terlebih lagi, kebanyakan penelitian terdahulu melihat etos kerja, kerjasama tim, dan keterampilan kepemimpinan sebagai variabel kompetensi dan kurang menggali bagaimana etos kerja dan kemampuan kerjasama tim ini dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan otentik. Lalu, pada penelitian Crawford et al. 2004, mahasiswa perempuan pada penelitian ini memiliki skor pemimpinan yang lebih tinggi. Namun, menurut studi Ofringa dan Groneval 2023, serta studi Monzani 2015, kepemimpinan otentik ini lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. Dengan demikian, penelitian ini menguji pengaruh etos kerja terhadap kemampuan kepemimpinan otentik yang dimediasi oleh kemampuan kerjasama tim dan peran moderasi gender pada program magang dan studi independen di Indonesia. Lalu pertanyaan penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, apakah etos kerja berpengaruh positif terhadap pengembangan kepemimpinan otentik? Yang kedua, apakah kerjasama tim memediasi pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik? Lalu yang ketiga, apakah gender memoderasi pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerjasama tim? Dengan tujuan penelitian adalah menjawab ketiga pertanyaan penelitian ini. Lalu, ruang lingkup dan batasan penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data survei kuesioner, di mana objek pada penelitian ini dibatasi pada mahasiswa mengikuti program magang studi independen pada tahun 2023 dan tahun 2024. Variabel yang diujikan yaitu etos kerja, kepemimpinan otentik, kerjasama tim, serta gender. Lalu,
masuk kepada pengembangan hipotesis. Kepemimpinan otentik merupakan gaya kepemimpinan yang mencerminkan keaslian, transparansi, integritas pemimpin sekaligus fokus pada membangun hubungan yang saling percaya dengan anggota tim, di mana pemimpin yang otentik bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai mereka sendiri sambil mendukung perikut mereka. Menurut psikologi positif, dengan mengidentifikasi dan memupuk sifat-sifat positif seperti keberanian, ketekunan, dan kemampuan interpersonal, individu dapat mencapai potensi penuh mereka dan mengatasi tantangan dalam hidup. Psikologi positif juga mendorong individu untuk mengenali kekuatan mereka dan menggunakan kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan mereka. Salah satu manifestasi dari sifat-sifat positif ini adalah etos kerja, di mana etos kerja berpusat pada pentingnya pekerjaan dan dimanifestasikan oleh tekad atau keinginan untuk bekerja keras. Sejalan dengan pandangan psikologi positif, individu dengan etos kerja yang tinggi akan berusaha untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian, menurut teori harapan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mengembangkan kepemimpinan otentik, individu memerlukan motivasi untuk mengejar tujuan mereka mana etos kerja merupakan konstruk motivasi dengan ketika individu dengan etos kerja yang tinggi akan bersemangat dengan pekerjaannya, sehingga individu dengan etos kerja yang tinggi itu cenderung memiliki integritas, tanggung jawab, komitmen, serta transparansi yang mendorong individu ini untuk berkembang menjadi pemimpin yang otentik. Oleh karena itu, diajukan hipotesis yang pertama, yaitu etos kerja berpengaruh positif terhadap pengembangan kepemimpinan otentik. Kemudian, menurut psikologi positif, agar individu dapat berkembang secara optimal, diperlukan karakter-karakter seperti ketekunan, optimisme, dan hubungan positif. Pada penelitian ini, mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan kepemimpinan otentik dan karakter yang disoroti adalah etos kerja sebagai bentuk ketekunan dan optimisme, serta kerjasama tim sebagai bentuk hubungan positif. Kemudian, mekanisme hubungan ini secara spesifik dijelaskan oleh teori harapan, di mana teori ini berpusat pada perasaan percaya diri untuk merencanakan jalur menuju tujuan dan menggerakkan diri untuk mencapainya. Komponen pada teori ini ada tiga, yaitu agensi atau kemampuan motivasional, pathways, strategi atau jalur, dan goals atau tujuan. Kemampuan motivasional mengacu pada motivasi atau kekuatan individu untuk menuju tujuan mereka. Dalam hal ini, etos kerja merupakan bentuk dari kemampuan motivasional. Lebih lanjut, berdasarkan teori harapan, untuk mencapai eh, untuk mencapai tujuannya menjadi pemimpin yang otentik, individu membutuhkan jalur atau pathways. Kepemimpinan otentik mensyaratkan transparansi serta pengambilan keputusan yang kolaboratif. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang otentik memerlukan kemampuan untuk bekerja dalam tim sambil mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Etos kerja sebagai komponen motivasional akan meningkatkan kemampuan individu untuk bekerja dalam tim karena rasa semangat dan tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Ketika individu dengan etos kerja yang tinggi memahami peran dan tanggung jawabnya, kerjasama tim akan meningkat karena tim menjadi lebih terarah dalam pekerjaan yang dituju. Lebih lanjut, kerjasama tim yang tinggi akan menghasilkan rasa saling percaya, berlaku saling memahami, serta hubungan interpersonal yang baik yang merupakan inti dari kepemimpinan otentik. Oleh karena itu, diajukan hipotesis yang kedua, yaitu kerjasama tim memediasi pengaruh etos kerja terhadap kepemimpinan otentik. Lalu, eh, untuk hipotesis ketiga, menggunakan dua teori, yaitu teori peran gender dan teori kesesuaian peran. Teori peran gender memprediksi bahwa perempuan akan kurang termotivasi untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan otentik dibandingkan dengan pria. Menurut teori ini, individu menginternalisasi peran gender sebagai standar pribadi dan berusaha untuk berperilaku sesuai dengan standar tersebut, di mana ekspektasi masyarakat bahwa perempuan akan berperan sebagai pengasuh utama keluarga seringkali membuat perempuan mengurangi keterlibatan mereka dalam pekerjaan. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga akan menyelaraskan perilaku dengan peran mereka, di mana perempuan akan menyelaraskan motivasi mereka terkait pengembangan kemampuan kepemimpinan otentik dengan ekspektasi masyarakat, sehingga eh, akan mengurangi keinginan mereka untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Sebaliknya, laki-laki akan lebih memprioritaskan karir dan cenderung berkontribusi lebih banyak terhadap pendapatan rumah tangga daripada perempuan. Akibatnya, laki-laki akan memiliki motivasi yang lebih besar dalam pengembangan karir kepemimpinan. Kemudian, menurut
kesesuaian peran, perempuan itu tidak sesuai dengan peran pemimpin, karena perempuan umumnya diasosiasikan dengan sifat-sifat agentik. Karena perempuan pada umumnya tidak diasosiasikan dengan sifat-sifat agentik, yaitu seperti ambisius, dominan, tegas, dan kompetitif. Ketika perempuan berupaya untuk menjadi pemimpin, hal ini akan menimbulkan dua bentuk prasangka terhadap perempuan. Prasangka pertama yaitu muncul karena perempuan dinilai kurang memenuhi syarat untuk posisi kepemimpinan yang dikaitkan dengan sifat-sifat agentik. Lalu, prasangka kedua muncul ketika perempuan berperilaku agentik yang bertentangan dengan persepsi masyarakat tentang bagaimana perempuan seharusnya berperilaku, di mana masyarakat mengharapkan perempuan untuk berperilaku komunal, seperti peduli, pengertian, ramah, dan simpatik. Sedangkan pemimpin diharapkan untuk berperilaku agentik. Oleh karena itu, pemimpin perempuan yang memiliki karakteristik perempuan dikritik karena tidak sesuai dengan peran pemimpin, sedangkan perempuan yang berperilaku sangat agentik akan menghadapi efek balik karena perilaku peran pemimpin tidak dianggap tidak sesuai dengan peran gender perempuan. Lalu, meskipun kepemimpinan otentik dapat dilihat sebagai gaya kepemimpinan androgini yang menangkap kepemimpinan komunal serta agentik, perempuan tetap menghadapi kesulitan dalam mengembangkan gaya kepemimpinan otentik karena bias gender. Misalnya, pada penelitian Lee 2023, kepala sekolah laki-laki menilai diri mereka sebagai pemimpin otentik secara lebih positif pada rekan-rekan perempuan mereka. Sedangkan laki-laki menganggap perwujudan kepemimpinan otentik lebih mudah dicapai daripada perempuan. Dengan demikian, diajukan hipotesis sebagai berikut. Gender akan memoderasi pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerja sama tim, di mana pada perempuan, pengaruh etos kerja terhadap pengembangan kepemimpinan otentik melalui kerja sama tim akan melemah, namun pada laki-laki akan memberikan efek sebaliknya. Berikut model pada penelitian ini, yaitu menggunakan model mediasi yang dimoderasi. Selanjutnya, desain penelitian. Penelitian ini didasarkan pada paradigma positivism dengan menggunakan pendekatan deduktif dan metode kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer cross-sectional design dengan unit analisis pada level individu. Lalu, berikut definisi operasional dan item pengukuran pada penelitian ini, di mana etos kerja didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang menganggap pekerjaan sebagai minat utama dalam hidupnya. Kepemimpinan otentik didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang mencerminkan kesadaran diri, transparansi relasional, pemrosesan yang seimbang, dan konteks moral. Kemudian, kemampuan individu Kemudian kerjasama tim didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam bekerja kelompok dan mengakomodir kepentingan pihak lain dalam berdiskusi dan sampai pada kesimpulan yang tidak merugikan pihak tertentu. Terakhir, gender merupakan kategorisasi sosial perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk populasi dan sampel, populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti program magang. Lalu menggunakan teknik non-probability sampling dan purposive sampling, kriteria sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti program magang dan studi independen pada tahun 2023 dan tahun 2024, kemudian berasal dari jenjang pendidikan sarjana dan vokasi, lalu berada pada berbagai perusahaan di Indonesia. Untuk teknik pengumpulan data sendiri akan menggunakan data survei yang dilakukan melalui survei online menggunakan Google Form yang dikirimkan kepada mahasiswa yang mengikuti program magang dan studi independen. Data survei yang digunakan adalah MSIB Angkatan 5 pada tahun 2023 dan data MSIB Angkatan 7 pada tahun 2024. Nah, kuesioner penelitian ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama itu berisi pengantar dari tim Kampus Merdeka dan pernyataan kesediaan mengisi survei dari mahasiswa. Bagian kedua berisi data demografis responden. Bagian ketiga berisi pengalaman saat pendaftaran. Lalu bagian keempat berisi item-item pertanyaan untuk mengukur etos kerja, kerjasama tim, dan kepemimpinan otentik. Item-item pernyataan yang digunakan diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk analisis datanya sendiri akan menggunakan SPS Highest Macro Process. Untuk hipotesis 1 dan 2 akan menggunakan Highest Macro Process model 4. Lalu untuk hipotesis mediasi yang dimoderasi akan menggunakan Highest Macro Process model 7. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.